Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Azhar Fazia Hamartati dengan NIM 230702601009. Saya dari kelas Gizi 2D. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem endokrin. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sistem endokrin. Di sini saya akan memaparkan yang pertama ada definisi sistem endokrin, yang kedua ada fungsi dari sistem endokrin, yang ketiga ada bagian-bagian dari sistem endokrin, yang keempat ada perbedaan dari sistem endokrin dan sistem syaraf, dan yang terakhir ada gangguan pada sistem endokrin. Sistem endokrin ialah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi dari tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin bertanggung jawab atas hampir setiap sel, organ, dan fungsi dalam tubuh. Kemudian ada fungsi dari sistem endokrin. Fungsi dari sistem endokrin yang pertama ada menghasilkan hormon yang dialirkan melalui darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu, mengontrol aktivitas kelenjar tertentu, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, dan yang terakhir ada mengatur metabolisme tubuh. Berikut adalah bagian-bagian dari sistem endokrin. Dari sistem endokrin yang pertama ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar endokrin kecil yang ditemukan jauh di tengah otak, khususnya di epitalamus. Bentuknya seperti buah pinus kecil, berukuran sekitar 5-8 mm, dan berat sekitar 150 mg. Kelenjar pineal biasanya tumbuh hingga kita berusia sekitar 2 tahun, meskipun beratnya meningkat hingga kita remaja. Nah, kelenjar pineal ini akan menghasilkan hormon, yaitu hormon melatonin. Hormon melatonin ini akan membantu mengatur dan memberi sinyal kapan waktu untuk tidur dan kapan waktu untuk terjaga. Hipotalamus adalah penghubung utama antara sistem endokrin dan sistem saraf. Hipotalamus akan menerima pesan kimia dari sel saraf di otak dan dari sel saraf di tubuh A, atau sistem saraf tepi, yang juga merespons sinyal dari luar tubuh. Fungsi utama dari hipotalamus adalah bereaksi terhadap pesan-pesan ini untuk menjaga tubuh dalam keadaan stabil atau keseimbangan internal. Bagian dari sistem endokrin yang ketiga ada kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini biasa kita sebut dengan hipofisis. Hipofisis adalah kelenjar kecil seukuran kacang polong yang terletak di dasar otak di bawah hipotalamus. Ia berada di ruang kecilnya sendiri di bawah otak yang dikenal sebagai sela turcica. Ini adalah bagian dari sistem endokrin yang bertugas membuat beberapa hormon penting. Kelenjar pituitari juga memberitahu kelenjar sistem endokrin lainnya untuk melepaskan hormon. Nah, kelenjar pituitari ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipofisis anterior, yang kedua ada hipofisis intermediate, dan yang ketiga ada hipofisis posterior. Ada hipofisis anterior. Nah, hipofisis anterior ini akan menghasilkan hormon endorfin, di mana endorfin ini memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang, dan bahagia. Yang kedua ada hipofisis intermediate. Hipofisis intermediate ini akan melepaskan hormon melanosis stimulating hormone atau MSH yang berfungsi untuk memengaruhi warna kulit dari setiap individu dengan merangsang produksi dan pelepasan melanin atau melanogenesis oleh sel-sel melanosit dalam kulit dan rambut. Yang ketiga ada hipofisis posterior. Hipofisis posterior ini akan menghasilkan oksitosin yang berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus saat persalinan dan pelepasan ASI. Yang kedua ada antidiuretik hormon atau ADH. ADH ini mengatur kadar air dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini terletak di bawah jakun, berbentuk seperti kupu-kupu dan juga dikenal sebagai kelenjar gondok. Bertanggung jawab untuk melepaskan 2 hormon utama yaitu T3 dan T4. Hormon-hormon tersebut melaksanakan fungsinya untuk membantu mengendalikan metabolisme dalam tubuh. Kelenjar paratiroid merupakan 4 kelenjar kecil yang letaknya ada di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari sel oksifil dan sel Schiff yang dipisahkan melalui lapisan jaringan ikat. Sel tersebut adalah sel utama yang bertugas untuk menghasilkan hormon paratiroid atau PTH sebelum dilepaskan ke dalam aliran darah. Hormon PTH yang diproduksi akan bertugas untuk mengatur kadar kalsium dalam aliran darah. Hormon paratiroid akan memicu pelepasan ion kalsium dan jaringan dari tulang dengan mengaktifkan sel-sel osteoklas yang memecah tulang.
Yang keenam ada timus. Timus adalah kelenjar kekebalan serta endokrin kecil yang terletak di antara jantung, serta tulang dada pada bawah kelenjar tiroid. Timus sangat penting bagi sistem kekebalan tubuh yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tubuh yang memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap beragam patogen, tumor, antigen, dan mediator kerusakan jaringan. Organ ini telah berkembang di minggu ke-5 pada kehamilan. Yang ketujuh ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar kecil berbentuk segitiga yang terletak di atas kedua ginjal. Kelenjar ini menghasilkan banyak hormon penting, termasuk kortisol, aldosteron, dan adrenalin. Hormon adrenal membantu mengatur beberapa fungsi tubuh termasuk metabolisme, tekanan darah, dan respon tubuh terhadap stres. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian, yaitu korteks, daerah luar, dan medula, bagian dalam. Nah, korteks adrenal adalah bagian terluar dari kelenjar adrenal yang bertanggung jawab memproduksi 3 jenis hormon, di antaranya aldosteron, kortisol, dan gonadotropin. Bagian ini terbagi menjadi 3 zona, yaitu glomerulusa, fasciculata, dan reticularis. Apabila korteks adrenal berhenti berfungsi, maka proses metabolisme tubuh juga akan ikut terhenti dan dapat menyebabkan kematian. Yang kedua ada medula adrenal. Medula adrenal adalah bagian yang berperan dalam fight or flight response atau respon manusia untuk bertahan menghadapi ancaman. Medula adrenal bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin ketika seorang sedang stres. Yang 8 ada kelenjar pankreas. Nah, pankreas ini memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama ada eksokrin yang membantu pencernaan, dan yang kedua ada endokrin yang mengatur gula darah. Untuk menjalankan fungsi endokrin, organ pankreas tersusun atas 3 macam sel utama, yaitu sel alfa yang berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon, sel beta untuk memproduksi hormon insulin, dan sel theta untuk sekresi somatostatin. Insulin dan glukagon berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Sementara somatostatin berfungsi menghambat sekresi insulin dan glukagon. Glukagon memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kadar glukosa darah melalui glikogenesis, yaitu perubahan glikogen menjadi glukosa. Sementara insulin memiliki fungsi utama untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan difusi glukosa ke dalam sel. Yang ke-9 ada testis. Testis menghasilkan androgen atau testosteron yang diproduksi oleh sel interstitial Leydig pada tubulus seminiferus. Fungsi testosteron adalah merangsang diferensial dari perkembangan alat genital ke arah pria, memengaruhi pembentukan sifat kelamin sekunder. Testis ini mulai dihasilkan pada saat janin berumur 7 minggu dan berhenti pada saat bayi berumur 1 bulan. Yang ke-10 ada ovarium. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa folikel dan sel lutein kupus luteum. Hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dan progesteron memengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan menyiapkan endometrium untuk menerima ovum. Selanjutnya ada perbedaan sistem endokrin dan sistem syaraf. Perbedaan ini terletak pada kecepatan reaksi terhadap rangsangan. Sistem syaraf bereaksi terhadap rangsangan dengan cepat dalam beberapa milidetik. Sementara sistem endokrin memerlukan beberapa detik dan terkadang beberapa jam atau bahkan beberapa hari sebelum bereaksi. Selanjutnya ada gangguan pada sistem endokrin. Yang pertama ada diabetes. Diabetes termasuk salah satu jenis gangguan sistem endokrin karena kadar glukosa dalam darah yang tinggi. Penyakit ini disebabkan karena adanya produksi hormon insulin yang tidak optimal. Di saat insulin tidak mampu menghasilkan dengan baik, maka glukosa dalam darah mengalami peningkatan, akibatnya terjadi pengendapan gula darah. Yang kedua, ada penyakit Addison. Merupakan salah satu jenis gangguan sistem endokrin, tepatnya di bagian kelenjar karena adanya kerusakan pada kelenjar adrenal yang berakibat pada produksi hormon steroid, yaitu kortisol dan aldosteron menjadi stimulus. Yang ketiga, ada sindrom Cushing. Sindrom Cushing ini terjadi jika tubuh memproduksi kortisol dalam jumlah yang banyak. Fungsi dari kortisol ini seharusnya mengatur stres serta metabolisme tubuh, serta menjaga tekanan darah. Yang keempat, ada hipertiroidisme, suatu gangguan pada tubuh yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena adanya kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang tinggi. Yang kelima, ada hipotiroidisme,
Penyebab dari penyakit ini yaitu saat kelenjar tiroid tidak dapat memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.